Mari dengarkan, saya akan bercerita kisah tentang kedermawanan Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolak manis pisang raja, sungguh segar untuk berbuka. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan yang penuh dengan ampunan dan sukacita, yakni bulan suci Ramadan. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Afan Al-Ghazali, biasa dipanggil Afan. Aku sekarang kelas 6 SD Islam Rawson Fikr. Pada kesempatan kali ini, Afan ingin berbagi cerita nih teman-teman. Ada yang sudah pernah mendengar kisah tentang kedermawanan Sunan Gunung Jati belum? Coba simak baik-baik ya. Al-Kisah, pada masa mudanya, Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sebelum ia berangkat, ia menerima bekal dari ibunya berupa uang sebanyak 100 dirham. Perjalanan itu pun dimulai dengan niat suci dan penuh keikhlasan. Pada perjalanan tersebut, Sunan Gunung Jati dihadang oleh para perampok. Para perampok yang haus akan harta. Mereka memaksa Sunan Gunung Jati agar menyerahkan seluruh uang yang dibawanya. Tanpa perlawanan, Sunan Gunung Jati pun menyerahkan seluruh uang pemberian ibunya. Namun, tindakan itu tidak memuaskan para perampok. Mereka curiga Sunan Gunung Jati menyembunyikan uang lebih banyak. Mereka terus memaksa dan menuntut agar Sunan Gunung Jati menyerahkan seluruh harta yang mereka yakini masih ada. Di tengah situasi yang mencekam, Sunan Gunung Jati hanya tersenyum tenang, menunjukkan keteguhan hatinya melihat keserakahan para perampok. Sunan Gunung Jati memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia mengarahkan mereka untuk melihat ke sebuah pohon yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Ini ada satu lagi, pohon dari emas. Bagilah di antara kawan-kawanmu, ucapnya dengan penuh keyakinan. Subhanallah, sebuah keajaiban terjadi. Pohon yang ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati tiba-tiba berubah menjadi emas murni. Para perampok yang awalnya penuh dengan amarah dan keserakahan terdiam membisu. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata. Singkat cerita, peristiwa ini menyentuh hati para perampok. Mereka yang awalnya hanya terobsesi pada harta, akhirnya menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah Sunan Gunung Jati membuka mata mereka. Mereka pun akhirnya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menjadi momen penting bagi perjalanan hidup para perampok. Pelajaran yang mereka dapatkan dari kejadian luar biasa ini mengubah arah hidup mereka dari jalan yang gelap menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari kisah kedermawanan Sunan Gunung Jati? Semasa hidupnya, beliau tidak suka memperkaya diri. Beliau lebih suka hidup sederhana. Hal ini terbukti dalam wasiatnya sebelum meninggal, yang berbunyi, "Kulo nitip tajuk lan fakir miskin." Yang artinya, aku titip mushola dan fakir miskin. Sebagaimana wasiat beliau sebelum meninggal tadi, yaitu untuk selalu mensejahterakan mushola dan menyisihkan sebagian harta kita untuk fakir miskin. Di bulan Ramadan inilah momentum yang tepat, karena seluruh kebaikan digandakan pahalanya. Oleh karena itu, yuk kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Demikian hikmah yang dapat kita ambil dari kisah kedermawanan Sunan Gunung Jati.
sebagai penutup bilang cakep ya teman-teman. Pergi memancing ikan nila. Ikan nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.